Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Habiatnan dari Universitas Megaristi Makassar, Fakultas Hukum, Prodi Hukum Bisnis. NIM H1A1220004. Saya akan membawakan presentasi dari mata kuliah Komparatif Bisnis Law dari dosen pengampu Advokat Musair SH MH. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan hukum bisnis antar negara. Yang pertama yaitu Indonesia dengan Kamboja. Sistem hukum Indonesia dengan Kamboja, kedua negara sama-sama menganut sistem hukum civil law, yang berarti hukum mereka didasarkan pada undang-undang tertulis dan peraturan yang sistematis. Namun, Kamboja juga mengadopsi sistem undang-undang yang berarti aturan-aturan hukum mereka lebih banyak berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif dan pemerintah. Hukum perusahaan di Indonesia, perusahaan perseroan terbatas atau PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur pendirian, struktur, dan pengelolaan perusahaan berbasis saham. Di Kamboja, hukum perusahaan diatur oleh Law on Commercial Enterprises 2005 dan peraturan terkait seperti Handbook Commercial Registration 2007 serta pengawasan oleh Council for the Development of Cambodia atau CDC yang bertujuan melindungi investasi dan mengatur pendirian perusahaan. Pendirian perusahaan di Kamboja dapat dilakukan oleh satu atau lebih orang atau badan hukum mirip dengan Indonesia, dan perusahaan dapat memiliki modal yang disediakan oleh pemegang saham. Penanaman modal perusahaan di Kamboja diatur secara spesifik berdasarkan jenis perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan resmi. Adapun perlindungan investor dan kemudahan berbisnis di Indonesia yaitu memiliki indeks perlindungan investor minoritas sebesar 63,3, lebih tinggi dibandingkan Kamboja yang berada di angka 50, menunjukkan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi investor minoritas di Indonesia. Namun dalam hal ini kemudahan berbisnis dan investasi, Kamboja memiliki sistem regulasi yang terintegrasi melalui CDC yang mempermudah perizinan dan perlindungan investasi. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kemudahan berbisnis dengan peringkat ease of doing business yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, termasuk Vietnam dan Thailand. Kerjasama ekonomi dan investasi. Indonesia dan Kamboja telah sepakat memperkuat kerjasama ekonomi, khususnya di bidang perdagangan dan investasi, dengan tren positif dalam perdagangan bilateral dan investasi swasta. Contoh investasi Indonesia di Kamboja termasuk proyek properti dan kerjasama bisnis di sektor farmasi. Kesimpulannya, yaitu secara sistem hukum, Indonesia dan Kamboja sama-sama menggunakan sistem civil law, tetapi Kamboja memiliki pendekatan tambahan dengan hukum perundang-undangan dan pengawasan hukum khusus melalui CDC untuk investasi. Regulasinya, perusahaan di kedua negara memiliki persamaan dan pendirian dan pengelolaan, namun peraturan di Kamboja lebih terfokus pada perlindungan investasi melalui badan khusus. Indonesia lebih unggul dalam perlindungan investor minoritas, sementara Kamboja menawarkan kemudahan regulasi dan integritas perizinan yang mendukung investasi. Kerjasama ekonomi kedua negara menunjukkan potensi yang sinergi yang kuat, terutama dalam perdagangan dan investor sektor swasta. Perbandingan ini memberikan gambaran bahwa meskipun ada kesamaan dasar hukum, pendekatan dan implementasi hukum bisnis, Indonesia dan Kamboja memiliki karakteristik dengan kekuatan masing-masing yang dapat saling melengkapi dalam konteks kerjasama ekonomi regional. Indonesia dengan Myanmar. Aspek Indonesia, Myanmar, yaitu sistem hukum campuran dan pengaruh hukum adat dan nasional berlandaskan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang modern. Sistem hukum campuran dengan pengaruh hukum Inggris dan hukum adat lokal dalam proses reformasi hukum bisnis.
pengaturan bisnis terstruktur dan badan pengatur dan pendaftaran wajib atau rumah perusahaan. Pengaturan bisnis masih berkembang dengan reformasi untuk menarik investasi asing. Sumber hukum: KUHP, KUHD, KUH Perdata, Undang-Undang Perusahaan dan regulasi terkait, mengacu pada hukum Inggris dan peraturan nasional Myanmar yang terus diperbarui. Peran pemerintah pusat dominan dengan badan khusus untuk investasi dan bisnis. Pemerintah berperan penting, namun dengan pertahanan dalam stabilitas politik dan regulasi. Tujuan hukum bisnis: melindungi usaha pelaku, memastikan pasar efektif, dan memberikan kepastian hukum. Fokus pada pengembangan reformasi ekonomi dan menarik investasi asing dengan hukum berkelanjutan. Perbandingan hukum bisnis antar negara Kamboja dengan Myanmar. Sistem hukum dan regulasi bisnisnya. Yang pertama, Kamboja menerapkan sistem hukum perdata dan undang-undang dengan regulasi bisnis utamanya diatur oleh Dewan Pembangunan Kamboja atau CDC. Myanmar memiliki sistem hukum yang juga dipengaruhi oleh hukum perdata, namun dengan karakteristik dan regulasi yang berbeda. Pendirian perusahaan di Kamboja, jenis badan hukum yang umum adalah perseroan terbatas swasta, perusahaan terbatas swasta yang mudah didirikan dengan modal minimal sekitar $1 dan dapat dimiliki oleh orang asing. Di Myanmar, pendirian perusahaan asing biasanya memerlukan persetujuan dari Myanmar Investment Commission atau MEC dan persetujuan pada regulasi yang lebih ketat. Perlindungan investor dan kekayaan intelektual. Di Kamboja memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak-hak penanaman modal dan kekayaan intelektual sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di Myanmar juga memiliki perlindungan hukum bagi investor dan kekayaan intelektual. Pajak dan insentif. Kamboja menawarkan insentif pajak dan kemudahan berbisnis. Di Myanmar juga memberikan insentif pajak bagi investor asing, tetapi tingkat insentif dan kemudahan administrasi cenderung lebih terbatas dibandingkan Kamboja. Bisnis legal dan ilegal. Di Kamboja, beberapa bisnis seperti perjudian online diatur secara legal, namun pemerintah melarang warga negaranya sendiri untuk ikut bermain judi. Namun bisnis ilegal seperti judi der dan perdagangan orang masih menjadi masalah yang dihadapi negara ini. Myanmar memiliki regulasi yang ketat terhadap bisnis ilegal, namun pengawasan dan penegakan hukum masih menjadi tantangan, terutama dalam konteks bisnis yang melibatkan investasi asing dan perdagangan ilegal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.